Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang nilai mutlak. Ini pertemuan pertama dan materi pertama di kelas 10 ya, semester ganjil. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Ternyata definisinya itu adalah nilai non negatif. Oke, ini yang perlu digarisbawahi, nilai non negatif. Non artinya tidak negatif, tidak minus gitu ya. Nah, maksudnya apa sih Bu tidak minus itu? Coba yuk, pas SD kamu udah diajarin cara menggambar garis bilangan. Pas di tengah biasanya diberi angka 0 ya. Terus kalau jalannya ke kanan, positif apa negatif? Positif kan? Sini 1, 2, 3 begitu seterusnya sampai berapapun itu. Tapi kalau jalannya ke kiri maka menjadi -1, -2, -3 dan seterusnya. Ingat ya pelajaran SD. Nah, ini tanda min sama plus gunanya untuk apa sih? Untuk menyatakan arahnya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Itu ya. Sekarang kita ambil contoh saat kamu melakukan pendaftaran di Smasga dulu di PPDB. Acuan kita adalah sekolah kita sekarang, Smasga. Ini adalah sekolahmu ya. Nah, terus ada salah satu yang daftar namanya Abdul. Pas ditanya, Abdul, rumahmu itu jaraknya berapa kilo dari sekolah? Ternyata Abdul jawabnya 3 kilo, Pak. Oh ya, 3 kilometer. Anggap ini adalah kilometer. Oh, berarti rumahnya Abdul di sini nih. Tak beri tanda A. Udah, Abdul udah selesai diwawancara. Sekarang ada lagi mbak-mbak cewek. Mbak, namamu siapa? Oh, namanya Dea. Dea, kamu rumahnya di mana? Gitu. Ada di sebelah baratnya Tenggarang, Pak. Gitu. Oh, coba kita gambar di peta. Kalau di peta, timur tuh kan sebelah kanan ya. Barat tuh di sebelah kiri. Katanya Dea 2 km dari Smasga di sebelah barat. Berarti rumah Dea barat sana ya, di Smasga baratnya. Dea. Pas ditanya, Dea itu bilangnya 2 km. Padahal kalau di barat harusnya dia bilangnya -2. Nah, tapi kenapa ya dalam kehidupan sehari-hari negatif itu tidak disebutkan? Nah, karena jarak memang selalu positif. Nah, untuk penulisan di matematika, kalau tidak mau positif, maka perlu nilai mutlak. Jadi fungsi dari nilai mutlak adalah untuk menyatakan jarak. Nah, jadi kalau udah paham, ingat ya, konsepnya adalah nilai mutlak untuk menyatakan jarak. Nilainya non negatif, artinya selalu positif. Nah, terus Bu gimana sih biar tahu soal itu soal nilai mutlak sama soal bukan nilai mutlak? Biasanya kalau soal nilai mutlak itu ada tandanya atau kita sebut notasi. Tandanya itu pagar 2 garis seperti ini. Misalkan tadi jarak rumah Abdul 3 km ya, tulis 3. Maka disebutkan jaraknya adalah 3. Nah, sekarang untuk punya Dea -2, karena udah dikasih tanda mutlak, tidak mau negatif, maka hasilnya adalah 2. Nah, terus dari mana Bu asalnya? Kenapa kok positif tetap positif sedangkan negatif bisa jadi positif? Asalnya tuh dari pelajaran SD. Min ketemu min jadi apa anak-anak gitu kan, biasanya gurunya nanya ya. Jadi positif. Terus kalau positif ketemu positif jadi apa anak-anak? Jadi positif. Nah, yang menjadi masalah kan kenapa negatif jadi positif ya. Nah, dari sini nih. Sini kan negatif. Biar jadi positif harus ketemu apa? Harus ketemu min. Makanya di sini -2 biar jadi 2 itu harus ketemu min depannya, sehingga min kali min jadi plus, maka jadi 2. Nah, konsep inilah yang nantinya akan
menjadi definisi nilai mutlak. Jadi sekarang ingat-ingat dulu, kalau nilai mutlak itu adalah nilainya non negatif untuk menyatakan jarak, dan hasilnya nanti bilangannya menjadi positif. Oke, kita lanjut ke definisi nilai mutlak. Tadi kita udah belajar kan tentang positif jadi positif, negatif jadi positif. Nah, asal muasal itu yang menjadikan definisi mutlak menjadi seperti ini. Ini bisa jadi dua cabang. Kalau positif jadi positif. Tuh. Nah, sekarang kapan di dalam kurung menjadi sama persis dengan yang di dalam kurung? Sini dalam kurungnya X, sama persis menjadi X jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kapan bisa jadi negatif X? Kalau X-nya kurang dari 0. Bu, angka yang lebih besar sama dengan 0 tuh berapa sih? Yang sama dengan 0 ya 0. Yang lebih besar dari 0 bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kurang dari 0 berapa, Bu? Ya berarti bisa min 1, min setengah, min seperempat. Pokoknya negatif-negatif tuh kurang dari 0. Nah, sekarang yuk kita perhatikan contohnya. Contoh 1. Ada soal seperti ini nih. Nah, sama kayak tadi ya, tapi angkanya di dalam 5. Nah, angka 5 itu lebih dari 0 apa kurang dari 0? Karena positif lebih dari 0. Maka kalau lebih dari 0 ikut aturan yang pertama, yaitu angka itu sendiri. Jadi X tetap X, 5 tetap. Nah, itu ya, paham ya? Terus yang kedua, min, kamu Abdul ternyata lahir di tanggal 7. Ya udah, bujunya nulis minus 7. Nah, di sini minus 7. Oh, berarti kurang dari 0. Harus ikutin yang ini, min X. Min, ini tetap ditulis, ikutin nih. Terus yang di dalam kurung tulis. Maka min ketemu min jadi plus. Nah, hasil akhirnya selalu positif kan? Sekarang contoh yang kedua. Tentukan X plus 2 untuk X elemen real dengan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak kan ada 2 ya. Sekarang caranya gini. X itu semua angka yang di dalam kurung. Di sini yang di dalam kurungnya kan X plus 2. Berarti nulisnya X plus 2. Persis ini. X plus 2. Oke, ini udah hilang. Yang di sini baru ditambahin min. Nah, jadi sebenarnya sama, cuma bedanya kalau yang ini X aja, ini X plus 2. Jadi ini menjadi yang di dalam kurung, ini menjadi X plus 2, ini cuma ditambahin min, gitu ya. Nah, syaratnya ditulis. Jika X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kalau yang ini X plus 2 kurang dari 0. Nah, langkah selanjutnya adalah tetap X plus 2 yang bawah. Yang ini tetap nggak diapa-apain kalau positif. Yang ini yang perlu diapa-apain. Min ketemu X jadi min X. Jadi min ketemu X. Terus habis itu min ketemu sesudahnya X. Oh, ada tanda positif. Min ketemu positif jadi min. Selalu gitu, Bu? Iya, dulu SD kan udah diajarin ya. Min ketemu plus jadinya min. Nah, yang belakang. Sekarang yang ini yang perlu diubah. Saya ganti warna merah ya. X seperti itu. Bu, kok tiba-tiba berubah? Ini maksudnya gimana ya, Bu? Nah, ini tanda adalah pemisah. Sekarang ini ada di sebelah kiri, ini ada di sebelah kanan. Positif, kalau pindah ke sebelah kanan atau pindah ruas, itu menjadi negatif. Bawah juga positif, pindah negatif. Nolnya kemana, Bu? 0 boleh nggak ditulis, karena min 2 tambah 0 tetap min 2. Min 2 tambah 0 tetap
ketiga. Nilai X yang memenuhi X sama dengan 4 adalah, gimana tuh Bu? Sekarang kita tetap pecah ya. X tetap X sama dengan 4. Kalau yang bawah, min X sama dengan 4. Nah, sekarang biar minnya hilang gimana kan Bu? Kedua ruas sama-sama dikali negatif. Negatif dikali negatif, jadi positif. Positif dikali negatif, jadi negatif. Nah, jadi jawabannya sekarang 2. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak X sama dengan 4 adalah 4 dan min 4. Emangnya gitu Bu? Yuk kita buktikan yuk. Nah, sekarang coba 4-nya masukkan ke dalam tanda mutlak. Sekarang yang ini dulu ya. Nilai mutlak dari 4 adalah 4. Karena tadi Bu Juna bilang positif ya. Oke, sekarang kalau nilai mutlak dari min 4, sekarang yang ini saya masukkan. Yang ini. Min kalau ada mutlaknya menjadi 4. Jadi X di sini mau diisi 4, mau diisi min 4, hasilnya adalah 4. Jadi kalau ada pertanyaan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X sama dengan 4 adalah ada 2 jawabannya. Ada angka 4 itu sendiri dan ada angka min 4. Nah, ini contoh soal yang keempat. Nilai X yang memenuhi X plus 2 nilai mutlak sama dengan 3 adalah tambah lama tambah panjang soalnya ya. Tapi tenang, bisa diselesaikan dengan mudah asal kita ingat definisinya. Definisi yang pertama, tetap apa yang di dalam kurung dituliskan, X plus 2 sama dengan 3. Definisi yang kedua, tambahin dengan tanda min. X plus 2 sama dengan 3. Itu ya. Nah, sekarang kita cari X-nya. Tetap tulis X-nya 3. Nah, sekarang positif ada di ruas kiri. Kalau pindah ruas ini maka menjadi negatif. Intinya kalau pindah ruas positif tuh jadi negatif. Kalau negatif Bu, berarti jadi positif. Sekarang X-nya sama dengan 3 dikurangin 2, ya berapa? Ya, betul. Betul si Abdul tuh. 1. Nah, itu jawabannya. Kan tadi selalu ada 2 jawaban ya. Sekarang kita cari jawaban yang satunya. Ada minnya Bu, biar enak gimana nih Bu? Kedua ruas dikali dengan min. Sekarang menjadi min kali min di plus. Ini sekarang jadi plus. Dan ini 3 kali min. Positif ya, positif 3 kali negatif jadi min. Jadi cuma gantian aja, awalnya min jadi plus. Yang di sini plus jadi min. Cuman gitu aja ya. Terus mari kita kerjakan. X-nya tetap ditinggal kayak tadi. Sekarang ada min 3 di sini. Terus ini positif, kalau pindah jadi negatif. Terus berapa nih Bu hasilnya Bu? Yuk kita hitung. Min artinya kalau di SD tuh diajarin ya, kalau min artinya utang gitu. Ya udah, sekarang si Dea punya utang 3. Oke, utangnya 3 nih. Terus utang lagi 2. Sekarang utangnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi X-nya adalah utang 5. Nah, maka sekarang kita punya 2 jawaban. Nilai X yang memenuhi X plus 2 sama dengan 3 adalah ada 2 sekarang jawabannya. Ada angka 1 dan angka min 5. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang kelima. Nilai X yang memenuhi ini sama dengan ini. Sekarang tambah banyak lagi Bu. Tenang, kita masih paham tentang definisi. Yang pertama, tulis tetap yang di dalam kurung. Langkahnya sama seperti tadi. Yang kedua, kita tuliskan kurang ke atas nih. Min 3X min 3 sama dengan X plus 1. Nah, sudah mulai dari yang sebelah sini dulu ya. 3X
Mana lagi ada yang X-nya? Yang ini ya. Ini positif, kalau pindah jadi negatif X. Nah, sekarang karena ini udah pindah, maka hilang. Jadi sisa angka 1. Positif boleh ditulis, boleh enggak. Sisa angka 1. Kemudian min, pindah ruas menjadi positif 3. Oke, kalau kalian bingung boleh ulang-ulang nih videonya. Sekarang, kalau tidak punya angka di depannya itu berarti 1. 3 dikurangi 1. Berapa itu? 2. Jangan lupa X-nya tulis. Bukan berarti X-nya hilang ya. Tetap yang dikurangi hanya angka di depannya aja. Sekarang yang ini. 1 tambah 3. Berapa ya? 4. Kemudian cara nyari X-nya gimana? 4/2. Jadi ini pindah ada di bawah. Bisa disederhanakan enggak? Bisa, Bu. Berapa tuh 4/2? Hasilnya 2. Ini jawaban yang pertama. Sekarang yang sebelah sini. Min, oh ada minnya. Biar hilang sama bunyinya diapakan tadi? 2 ruas dikali min. 3x min 3. Yang sebelah sini menjadi min x. X ketemu min x. Plus ketemu min 1. Min tuh selalu menang. Nah, sekarang 3x. Mana lagi yang ada x-nya? Ini ya, min. Tapi kalau pindah jadi plus. Ini karena udah pindah sisa min 1 aja di sini. Terus yang ini pindah juga nih ke sini jadi plus 3. 3 kalau nggak ada angka kasih angka aja 1. 3 tambah 1 berarti 4. Utang 1, dia utang lagi. Dia utang 1, bayar 3. Berarti susu 2. 4x sama dengan 2. Kalau x berarti 2 dibagi 4. Berapa tuh? Bisa disederhanakan enggak? Bisa, Bu. Sama-sama dibagi 2, Bu. Yuk, 2 bagi 2, 1. Yang bawah. Nah, udah. Bisa lagi disederhanakan? Nggak bisa, Bu. Ya udah, berarti jawabannya ada 2 sekarang. Ada angka 2 sama ada angka 1/2 atau setengah. Oke, ini dia soal tantangan. Nah, maksudnya soal tantangan gimana, Bu? Ada 3 soal di sini. Nah, 3 anak yang paling cepat menjawab, jawabnya di mana, Bu? Jawabnya di, kita kan udah punya grup WhatsApp ya. Langsung jawab di grup boleh, japri saya boleh, nanti saya umumkan siapa yang paling cepat. Boleh pilih soal 1, 2, atau 3. Nanti akan ada 3 anak tercepat ya. Setiap anak yang tercepat akan mendapatkan bintang. Nah, kalau kalian udah punya 3 bintang, setiap pertemuan akan saya beri soal tantangan, maka kalian tidak perlu ikut ulangan harian. Jadi cepet-cepetan nih, siapa dulu yang mau jawab? Langsung aja nanti japri sama Bu Juna, Bu saya bisa jawab nomor 1, Bu saya bisa jawab ini. Terus tuliskan aja jawabannya. Nah, kapan Bu boleh jawabnya? Boleh jawabnya saat secepat mungkin. Kalau kalian udah nonton YouTube-nya atau nonton video saya dan udah paham, terus bisa jawab soal tantangan, maka kalian adalah yang tercepat, otomatis dapat bintang. Nah, terus pertemuan berikutnya bisa jawab lagi. Ini pertemuan 1 dapat 1, pertemuan 2 dapat lagi, pertemuan 3 dapat lagi. Oh, berarti udah 3 bintang. Berarti kalian nggak perlu ikut ulangan harian bab 1. Gitu ya. Jadi, ayo banyak-banyakan kumpulin bintang biar nggak usah perlu ulangan harian. Tapi itu syaratnya tadi, harus bisa menjawab paling cepat dan benar. Oke, untuk hari ini sekian ya. Nah, terus tugas kalian apa? Tugasnya rangkum video saya jadi 1 catatan. Jadi kalian buat catatan di buku kalian. Kan udah Bu Juna umumin ya, buku apa yang harus disediakan. Nah, intinya catat poin-poinnya saja apa yang saya jelaskan. Lalu difoto
dan kumpulkan di Google Classroom. Nanti saya kasih instruksi lebih lanjut di sana. Di foto apa ya Bu? Di foto catatannya. Oke? Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga kalian berhasil mendapatkan bintang dan tidak perlu ikut ulangan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.